Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat YouTube, dengan Arwen CTB di sini, salam kenal. Arwen adalah Mimi yang menulis sekaligus membacakan cerita-cerita di channel ini. Jadi mohon dukungannya ya kepada Sobat YouTube dengan cara gampang banget dengarkan cerita-ceritanya, kasih like dan kasih subscribe. Mari mendengarkan kelanjutan novel Bullying di SMA bagian 2, Kebencian yang Mendarah Daging. Selamat mendengarkan. Siap sayang? Tanya Mama dari celah pintu kamar Anyala. Gadis itu memang tidak menutupnya agar dia merasa harus bersiap dengan cepat. Bentar, Ma. Anyala meletakkan catokan rambut lalu mematut diri di cermin sekali lagi, hanya untuk memastikan bahwa penampilannya cantik dan rapi. Gaun midi berwarna krem berpotongan v-neck dengan motif bunga-bunga kecil berwarna biru gelap membalut tubuh setinggi 170 cm itu. Anyala memadankan gaun itu dengan sepasang sneakers berwarna putih, kontras dengan betisnya yang berwarna kecoklatan. Come on sweetheart. Iya, Ma. Anyala segera berpaling dari cermin, melangkah cepat, menghampiri sang mama. Kamu terlihat memukau, puji Mama, akan penampilan anak gadisnya. Wajah Anyala tampak segar dengan bantuan krim blush yang dia baurkan dengan jari beberapa menit sebelumnya. Pulasan lip gloss peach membuat bibirnya tampak lebih berisi. Ayo, Ma. Mereka berdua pun berangkat. Kali ini, Mama memilih untuk mengendarai Mini Cooper kesayangannya. Malam ini adalah malam yang istimewa untuk Mama. Belum lama, wanita itu menerima kabar bahwa teman lamanya baru pindah ke Bekasi. Berkat bantuan dari Papa, Mama bisa mendapatkan kontak wanita itu. Mereka pun saling memberi kabar sebelum akhirnya janjian untuk bertemu. Memangnya siapa teman Mama yang pindah ke sini? Tanya Anyala penasaran. Teman SMP Mama dulu, namanya Hesti. Oh, dia juga punya anak gadis seumuran Anyala loh. Siapa tahu kalian bisa berteman. Oh iya, Ma. Gimana sekolahnya? Baik, Ma. Nilai Anyala bagus-bagus kok. Pertahankan terus, Widi. Jangan sampai mempermalukan Mama dan Papa ya. Anyala adalah satu-satunya harapan kami. Iya, Ma. Anyala memandang keluar, melihat lampu-lampu yang seolah berjalan mundur. Cahaya lampu-lampu jalan memantul di air sungai sepanjang perjalanan. Sejenak Anyala ingin hanyut dalam arusnya, hilang dalam kesepian yang kelam. Kita sampai, sayang. Mama memarkirkan mobil di basement mall. Wanita itu mengusap kepala Anyala sebelum mereka turun. Mana wajah cantik Anyala? Anyala menjawab pertanyaan itu dengan senyuman dan tatapan hangat. Sampai kapanpun, Anyala akan menjadi kebanggaan Mama dan Papa dengan kecantikan serta kecerdasannya. Anyala, ini Tante Hesti, teman lama Mama, ucap Mama memperkenalkan. Anyala menjabat tangan wanita itu. Dia tampak sederhana, wajahnya yang bulat dan rambut tergelung membuat wajahnya terlihat keibuan. Berbeda dengan Mama yang kerap terlihat luar biasa. Untuk acara makan malam dengan teman lama saja, Mama menyiapkan pakaian istimewa.
gaun malam panjang berkerah kotak yang menampilkan leher dan sebagian dada, di mana kalung berlian yang dipakai Mama menjadi sangat elegan. Benarlah kata orang, barang bisa dibeli, namun selera dan gaya pribadi masing-masing orang tidak dapat diduplikasi, walaupun ditiru sekalipun, hanya akan menjadi imitasi. Di samping Tante Hesti berdiri seorang gadis yang berhasil menyurutkan senyum Anyala seketika. "Ini Kuina, anak tante." "Kuina?" Perasaan terkejut dan sulit percaya membuat Anyala meninggikan suaranya saat memanggil Kuina. "Kalian saling kenal?" selidik Tante Hesti. Kita satu sekolah, Tante," jawab Anyala ragu-ragu. Sekarang dirinya mulai dikuasai rasa cemas. "Bukan cuma satu sekolah, kita malah satu kelas." Kuina akhirnya mengatakan kalimat pertamanya di hadapan Anyala dan mamanya. Gadis itu terdengar cukup percaya diri, tetapi terkesan cuek dan dingin. "Wah, benar-benar kebetulan. Dulu mamanya yang sekolah bareng. Nggak nyangka sekarang anak-anaknya." Mama terdengar sangat bersemangat saat mengatakannya, memupuk dengan subur perasaan cemas di hati Anyala. Cemas, takut, khawatir. Bagaimana kalau mereka tahu apa yang Anyala perbuat pada Kuina di sekolah? "Iya, Nir, terima kasih udah berusaha mencariku." Kedua wanita itu saling berpelukan, lalu cium pipi kanan dan kiri, selayaknya teman yang lama tidak berjumpa. "Ayo kita makan." Saat berjalan masuk ke dalam sebuah restoran yang menyajikan makanan Korea, Kuina tetap mempertahankan sikap dinginnya. Sementara mamanya akrab bahkan berjalan digandeng teman lama, dia justru menjaga jarak dengan Anyala. Bukan sepenuhnya salah Kuina kalau dia bersikap seperti itu. Wajar kalau seorang korban berjaga-jaga, bahkan kalau perlu waspada di dekat pelaku yang merundungnya. Meskipun sekarang mereka bersama orang dewasa, Kuina yakin bahwa Anyala adalah manusia yang benar-benar tidak terduga. Sejak kepindahannya ke sekolah beberapa waktu yang lalu, gadis itu seolah memancarkan aura gelap. Kuina masih ingat bagaimana Anyala langsung menatapnya dengan ekspresi tidak suka. Kuina bahkan mengira kalau Anyala merasa takut kalah saing dengannya. Atau bisa jadi dia takut kehilangan para penggemarnya. Mereka berempat makan sambil ngobrol. Tepatnya yang mengobrol adalah Hesti dengan Mama. Sementara Anyala nyaris kesulitan menelan makanannya. Dia takut kalau Kuina membuka mulut dan membeberkan semuanya. Sejenak, Anyala kasihan pada Kuina. Bagaimana cewek yang selama beberapa waktu ini sempat dia khawatirkan akan meredupkan kepopulerannya, justru sangat berbanding terbalik dengan semua itu. Seperti saat ini, Kuina terlihat tidak seperti seseorang yang akan makan malam di luar. Gadis itu hanya memakai kaos coklat susu yang terlihat mengenaskan. Dan rok denim berpotongan A-line membuat tubuhnya terlihat jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Kuina juga tidak memakai perhiasan apapun. Rambutnya hanya diikat menggunakan scrunchie berwarna hitam. "Jangan bilang apa-apa," teriak hati Anyala yang dia harap bisa dimengerti oleh Kuina. Setelah makan, Mama mengajak semuanya berbelanja sejenak. Namun Tante Hesti menolak. Dia ingin segera pulang.
Mungkin lain kali ya Nir, terima kasih atas makan malamnya. Yah, sayang banget Hes, kita ketemu cuma sebentar. Iya, besok anak-anak nggak libur, biar mereka belajar. Oh ya Anyala, panggil Tante Hesti membuat Anyala mulas seketika. Iya Tante, kamu ikut bimbel di mana? Soalnya Quina belum bimbel sejak pindah ke sini. Bimbel? Oh, Anyala nggak pernah ikut Tante. Oh gitu, kirain ikut. Sebenarnya aku udah bilangin Anyala untuk bimbel Hes, tapi anaknya nggak mau. Walau begitu nilainya di sekolah selalu paling bagus kok. Hebat ya Anyala, nggak jauh-jauh dari kamu Nir. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu. Hesti dan Quina menjauh. Sementara itu, Anyala yang masih dikuasai rasa takut pun tetap bungkam. Mau beli sesuatu sayang? Anyala menggeleng lemah. Dia ingin segera pulang. Mungkin juga mengunci pintu kamarnya dan berharap tidak pernah lagi bertemu dengan Tante Hesti. Ma, boleh tanya sesuatu? Mama yang sedang fokus ke jalan raya pun menjawabnya dengan santai. Tanyalah sayang. Apa dulu Mama akrab dengan Tante Hesti? Enggak terlalu? Oh, kenapa sayang? Enggak, Ma. Cuma Anya kurang begitu suka sama Quina. Sama Tante Hesti juga. Begitu. Anyala kembali memandang keluar. Dia dilanda perasaan putus asa. Mungkin dirinya akan mengecewakan Mama karena tidak bisa berteman dengan Quina seperti yang diharapkan Mama juga Tante Hesti. Maaf kalau Anya gak bisa akrab dengan mereka, Ma. Gak sekarang atau besok, ucap Anyala sendu. Dia tidak mau seandainya hubungannya dengan Quina membaik. Tidak. Apalagi bila harus merendahkan diri meminta maaf pada gadis itu. Hahaha, memangnya siapa yang berharap demikian? Mama cuma bercanda sayang. Maksud Mama? Tanya Anyala menumpahkan penasaran yang meluap-luap. Mama bahkan benci Hesti. Tapi sekarang Mama bahagia melihatnya begitu. Ternyata dia memang tidak punya selera. Kamu lihat saja penampilan mereka yang kampungan itu. Kura telah dan tanda penuaan yang muncul di wajah Hesti. Dia pantas mendapatkannya. Ma, habis ini langsung mandi yang bersih. Ganti baju. Jangan biarkan virus miskin mereka menulari kita. Tandas Mama tegas. Anyala sadar, sedari tadi Mama hanya berpura-pura. Kalau tahu begitu, pasti dia akan merasa lebih nyaman. Sekarang, setelah tahu yang sebenarnya, Anyala bahkan sudah memiliki rencana untuk mengerjai Quina. Anyala tersenyum kepada Mama yang juga melakukan hal yang sama. Mama cuma ingin tahu bagaimana hidupnya sekarang. Ternyata Hesti tidak jauh lebih baik dibandingkan Nirmala. Keduanya tertawa. Perjalanan pulang ke rumah menjadi sangat menyenangkan. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya Sobat YouTube. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Sampai jumpa. Subscribe yuk, karena subscribe itu gampang.